Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami telah bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu Yesus. Sebentar kami akan mendengarkan sebagian daripada kebenaran firman-Mu ya Bapa. Sebelum itu segala puji, hormat, syukur kami naikkan kepadamu Bapa, kepadamu Tuhan Yesus dan kepadamu Roh Kudus, karena Engkaulah Allah Tritunggal kami yang Esa. Hormat bagi Allah Bapa, hormat bagi anaknya, hormat bagi Roh penghibur ketiganya yang Esa. Haleluya, haleluya, ketiganya yang Esa. Haleluya, haleluya, ketiganya yang Esa. Ketiganya yang Esa, ketiganya yang Esa. Berikanlah kami pengetahuan, pengertian, dan akal budi-Mu ya Tuhan, supaya kami menjadi orang bijaksana dan rendah hati seperti diri-Mu. Urapi hamba-Mu pada saatnya Bapa, Kau menjamah lidah bibir hamba-Mu Roh Kudus, supaya apa yang hamba perkatakan menjadi kebenaran-Mu yang sempurna di akhir zaman ya Tuhan. Sembunyikan hamba-Mu di balik salib-Mu, biarlah Engkau semakin besar dan hamba-Mu semakin kecil. Persiapan hati kami, bagian tanah yang subur dalam hati kami, supaya firman-Mu yang berbentuk logos tulisan mati menjadi rema dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, kita yang percaya katakan amin. Mari kita ucap salam kita, 1, 2, 3. Salutam en Christo en dunameon energemata. Salam dalam Kristus dalam kuasa mujizatnya. Amin. Silakan duduk. Shalom semuanya. Mari kita lanjutkan. Langsung saja. Menurut Calvinis, setiap masalah dan kesulitan bukanlah hasil karya Allah. Bukanlah hasil. Setiap masalah dan kesulitan bukanlah hasil karya Allah dan dengan memberikan cobaan, tetapi karena sorry. Menurut Calvinis, hidup Kristen pasti mengalami kesulitan. Itu diizinkan Allah untuk menguji kematangan karakter kita. Tanggapan ATM adalah setiap masalah dan kesulitan bukanlah hasil karya Allah dengan memberikan cobaan, tapi karena kebodohan manusia dalam mengambil keputusan hidup. Tapi melalui kebodohan manusia Allah sedang membentuk karakter manusia. Itu yang benar. Jadi ada ayatnya, Yakobus 1:13, apabila seseorang dicobai, janganlah yang berkata pencobaan datang dari Allah, sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat dan dia sendiri tidak mencobai siapapun. Jadi pencobaan tidak diberikan Tuhan nggak pernah kasih cobaan, tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri karena ia diseret dan dipikat olehnya. Jadi kita ini kadang-kadang terlalu banyak nonton sinetron, jadi selalu apa-apa bahwa pencobaan atau cobaan hidup itu datang dari Tuhan. Makanya selalu kata, ya Allah cobaannya dari Engkau aja. Kita terpengaruh dari gitu. Makanya kita narasinya salah. Karena Alkitab sudah bilang pencobaan bukan datang dari Allah dan ia tidak mencobai siapapun. Kita dicobai oleh karena keinginan kita sendiri, terlalu nafsu gitu. Ya kan? Keselamatan dari Allah itu tidak bisa hilang menurut Calvinis karena kegagalan manusia. Jadi menurut Calvinis keselamatan tidak bisa hilang karena kegagalan manusia. Kuasa kasih Tuhan tidak bisa dikalahkan oleh apapun. Tuhan terus mengasihi Israel secara rohani dan Tuhan tidak pernah berubah. Tidak ada satupun jiwa yang bisa diambil dari tangan Tuhan.
Kasih Allah yang besar terhadap orang berdosa tidak mungkin gagal karena ada peran pemeliharaan Tuhan melalui karya Allah Roh Kudus di mana manusia tidak akan gagal taat. Manusia tidak akan gagal taat atau tidak bisa hidup dalam kasih karunia Tuhan. Tanggapan ATM, Alkitab tidak pernah menuliskan sekali selamat tetap selamat. Karena secara fakta kehidupan banyak orang yang tadinya dipanggil lalu melayani dengan penuh semangat pada akhirnya murtad dan binasa. Doktrin selamat tetap selamat itu adalah timbul dari rasa kemegahan yang berlebihan. Kebanggaan yang berlebihan. Wah, kita selamat, tetap selamat. Nah, kan kebanggaan yang berlebihan. Gitu. Dari situ timbullah makanya doktrin, wah tetap selamat. Nih. Padahal banyak yang gak selamat. Jadi kita harus juga berargumen, punya satu pendapat yang harus sesuai dengan realita kehidupan. Setiap argumen yang tidak sesuai dengan realita kehidupan terlalu halu kita. Orang Calvinis selalu berargumen, itu artinya orang pilihan. Jadi kalau kita berkata kepada orang Calvinis, itu buktinya banyak yang nggak selamat, banyak yang gagal setengah jalan. Yudas Iskariot juga gantung diri. Banyak orang Kristen yang tadinya berapi-api akhirnya mati juga, konyol. Dengan dalam tidak pelayanan. Dia berargumen itu artinya bukan orang pilihan. Loh gimana? Yudas Iskariot dipilih oleh Tuhan sendiri kok. Dia enak aja. Oh berarti bukan orang pilihan. Dia tengah jalan mati. Setiap orang yang mati tengah jalan binasa dianggapnya orang pilihan. Yang hebatnya lagi, orang Calvinis itu mempermudah pikiran. Orang Calvinis jika ditanya, kenapa Allah mengeraskan hati Firaun? Dengan mudahnya orang Calvinis jawab, itu karena tidak dilembutkan. Aduh, Bapak, Saudara, kalau argumen tidak keras, tidak dilembutkan, itu argumen anak-anak sekolah minggu. Oh, kenapa dikeraskan? Karena tidak dilembutkan. Kalau saya bilang, kenapa air itu membeku? Ya karena tidak dicairkan. Bolak-balik permainan kata itu namanya. Sama aja. Kenapa bisa binasa? Ya karena bukan pilihan. Kalau dia selamat, ya itu orang pilihan. Ya elah, bolak-balik kosakata itu namanya. Ya. Orang Calvinis itu begitu, dia permain kosakata dia. Selalu mencari yang berlawanan. Kenapa dikeraskan? Karena tidak dilembutkan. Kenapa es itu membatu? Karena tidak dicairkan. Ya gitu aja terus saya. Sampai rapture ya begitu terus itu permainan kata ya. Yang benar apa? Saya jawab satu-satu. Pertama adalah kenapa orang tengah jalan bisa binasa? Karena tidak tekun menjalankan keselamatannya dengan takut dan gentar. Saya tidak mau berkata, oh Pak, dia pengetahuannya kurang makanya binasa. Enggak juga sih sebenarnya. Karena dengan pengetahuan yang ada, ya orang itu bisa tetap bertahan di dalam keadaannya. Kamu punya pengetahuan 10% anggap itu. Tapi kamu bisa tetap bertahan dengan 10% itu. Cuman kamu nggak berkembang, tidak serupa Kristus dia. Cuma itu aja. Buktinya, sebutkan argumennya. Penjahat di sebelah Tuhan yang mau mati, kan pengetahuannya dikit kan, ya kan? Selamat dia bertahan dengan pengetahuan yang sedikit itu. Tapi serupa Kristus enggak. Orang bisa tahu kok Yesus Kristus Tuhan. Pengetahuannya sedikit sekali, tapi dia bisa bertahan dengan 10%-nya itu kok. Kalau kamu bertekun dengan 10%-nya itu, tetap engkau akan gol pasti. Bertahan dengan 10%-nya itu. Cuma nggak serupa dengan Kristus, itu aja cuma bedanya. Kan kita tidak bisa menyamakan pengetahuan kita dengan pengetahuan di luar ATM. Kalau ATM kan ngejelimet bener ya kan. Kalau gereja yang ada kan yang diulang-ulang itu aja itu. Sekarang lagi mau perayaan Natal apa tuh temanya tuh? Saya sudah baca, sudah promosi dia. Nah, enggak. Saya sudah lihat itu, sudah pasang status dia. Ya itu aja diulang-ulang, itu aja diulang-ulang. Enggak apa-apa sih, enggak. Kemarin juga waktu ada di grup saya diulang-ulang lagi, berikat yang melimpah tahun segala macam. Itu aja karena pengetahuannya cuma segitu mau ngomong apa. Tapi bisa nggak bertahan dengan segitu? Bisa. Asal Anda kerjakan dengan sungguh-sungguh. Tenang aja. Cuma nggak serupa dengan Kristus. Kesimpulan yang satu lagi. Kenapa hati Firaun itu Allah mengeraskan hatinya? Gini.
Yang namanya Tuhan mengeraskan hati Firaun artinya begini. Manusia pada kodratnya dari kecil sampai besar itu memang keras hati, memang keras kepala. Kita kodratnya tuh seperti itu. Tanpa jamahan Tuhan ya keadaannya seperti itu. Gitu ya. Dari Firaun kenapa Tuhan mengatakan aku mengeraskan hati, bukan sengaja dikerasin jadi batu. Kalau sengaja dikerasin jadi batu, nanti dia komplain, bisa argumen nanti si Firaun di pengadilan akhirat nanti. Tuhan, aku mau percaya sama Musa tapi engkau keraskan hatiku sih. Ya, kan ada begitu argumennya. Kenapa dikerasin gitu? Jawabannya adalah Tuhan tidak menjamah Firaun, biarin aja dia begitu. Anda perhatikan hidup ini. Dari kecil, besar, terus dewasa, terus 30, 40, 50, 60. Setelah dia umur anak orang tua, lihat orang-orang tua yang 60, 70 tahun. Bisa lagi nggak dirubah dinasihatin? Kalau udah begitu, itu dia. Tanpa zaman tua dia begitu udah. Alami memang gitu Pak. Tanpa zaman Tuhan itulah nama dikeraskan hati. Biarin aja begitu, udah biarin aja. Tapi kalau Tuhan sampai turut campur, menjamah hatimu, berubah langsung. Kalau enggak ya biarin aja. Oke. Kesimpulan, dosa menurut konsep teosentris yaitu secara total merusak manusia, rasio, emosi, dan kehendak. Jadi menurut Calvinus, dosa kalau menurut teosentris, jadi menurut pandangan Allah, manusia itu udah rusak total, emosi dan kehendaknya. Tanggapan ANTM, rasio emosi dan kehendak manusia bukan rusak sedari awalnya. Karena Tuhan belum mengajarkan manusia apa yang baik dan jahat secara komplit, tapi dilakukan secara progresif. Bicara gampangnya, orang masih kosong pengetahuannya kok dinilai rusak. Orang yang tidak tahu kok dibilang rusak. Jadi bilang manusia itu dalam pandangan Allah itu rusak total. Menurut saya ATM tidak. Karena waktu Adam dan Hawa jatuh itu tidak rusak. Memang bodoh. Orang pakai celana aja nggak tahu kok. Mereka berdua telanjang tetapi tidak merasa malu. Pakai celana, mereka belum ada pertimbangan yang namanya oh pakai celana itu baik ya. Kalau nggak pakai celana itu buruk ya. Mereka itu belum ada ke sana. Sama kayak anak-anak di balita itu. Ya nggak pakai pempes telanjang lari aja dia. Dia nggak merasa malu. Keadaan Adam tuh seperti itu. Rusak nggak? Enggak. Sedang bertumbuh. Ini memang satu namanya apa ya? Dilema ya. Dilema. Buah si malakama boleh juga. Dilema. Satu sisi, kalau tidak ditaruh pohon pengetahuan yang baik dan jahat, maka manusia tidak timbul yang namanya kebijaksanaan. Tapi kalau Tuhan taruh pohon pengetahuan, manusia akan seperti Allah timbul kebijaksanaan. Tapi akibatnya jatuh dalam dosa. Tahu nggak? Tahu. Udah ngobrol bertiga. Makanya langsung Alkitab berkata, dia yang sudah dipersiapkan Allah dari sebelum dunia dijadikan. Jadi belum dunia menjadi, udah siap-siap Tuhan Yesus mau turun. Udah siap, karena ayatnya bilang begitu. Sebelum dunia dijadikan, dia sudah dipersiapkan sebelumnya. Udah tahu makanya. Itu memang manusia memang harus jatuh. Tapi jatuhnya Tuhan tidak mau dipersalahkan. Jatuhnya manusia Tuhan tidak mau dipersalahkan. Ini ya pohon ya, ini begini ya, saya kasih perintah jangan kau makan. Udah dibiarin aja. Tuhan tidak mau dipersalahkan. Saya juga nggak tahu nanti ya 10 tahun lagi kalau nanti anak-anak pada sekolah teologi, saya nggak tahu entah jadinya apa. Mudah-mudahan tidak berdebat dengan dosennya. Enggak, boten lulus sarjana S1 selesai. Karena pemikiran jadul ini benar-benar tidak bisa dipakai lagi di ATM. Kemarin masih mempertanyakan. Kan iblis itu berbuat jahat, dianggap sombong oleh Tuhan, ya itu di sorga. Ditanya, sekarang iblis tahu nggak bahwa sombong itu dosa? Tahu nggak sekarang? Menurut Anda? Tahu.
Dulu dia tahu nggak? Enggak. Dia merasa bijaksana, cantik, berhikmat. Hikmat itu bijaksana. Cantik itu bijaksana tuh. Wah, dia begini bisa ngatur semua dengan baik. Permasalahannya begini. Dengar nih. Ini meluas nih. Dengar nih. Allah harus memperlakukan semua ciptaannya dengan yang namanya rasa adil. Ingat, di dalam hukum sama dengan harus ada rasa keadilan. Jika hukum tidak ada rasa keadilan, itu namanya semena-mena. Makanya kalau kasus pembunuhan, pembunuhnya cuma dihukum 8 tahun, pada komplain semua. Ya kan? Wah, nggak adil, dia bilang. Anak saya meninggal macam mau dihukum cuma 5-6 tahun, dia bilang. Karena tidak memenuhi rasa keadilan. Tuh manusia yang tidak berakal budi sudah sampai di sana ada rasa keadilan. Di dalam hukum harus ada rasa keadilan. Dengar, Allah yang sempurna dalam hukum, dia harus memberikan keadilan kepada semua ciptaannya. Baik malaikat, baik manusia, baik kepada iblis sekalipun. Tidak boleh Tuhan itu memutuskan penghukuman berdasarkan aku gak suka sama kamu. Aku benci sama kamu. Masa memutuskan perkara atas dasar rasa gak suka? Woi, saya kasih tahu, Allahmu cemen sekali. Allahmu cemen sekali. Memutuskan atas rasa gak suka. Lu kalah sama namanya justice bow. Justice bow itu sangat bijak dalam hukum. Jangankan rakyat jelata atau pejabat, putra mahkota pun jika terbukti salah oleh justice bow dipenggal. Tuhan itu harus seperti itu. Gak boleh pandang bulu. Ada nggak justice merasa saya ini udah lama nggak senang sama dia nih. Nah, kita atur nanti. Nggak ada. Di dalam cerita justice bow itu tidak ada seperti itu. Kalau Allah memutuskan sesuatu karena gak suka atau benci kepada iblis, Allah lu cemen bener. Di bawah standar manusia. Sama secara ilmu genetika ya. Insest itu merusak gen dan kromosom. Kalau sampai Allah bilang memperbolehkan insest, berarti Allah yang kau sembah itu di bawah standar manusia. Secara ilmu genetika itu nggak boleh insest itu. Karena merusak gen dan kromosom. Terus Allah bilang, oh dulu boleh. Adam dan Hawa, anak-anaknya menikah dengan saudara. Tuhan perbolehkan dulu. Allah yang menurutku Allah yang nggak berakal budi itu. Allah palsu yang kau sembah. Karena di bawah standar manusia. Sama dengan penghukuman. Hukum itu harus ada rasa keadilan. Dia harus memperlakukan malaikat di sorga, memperlakukan Lucifer, memperlakukan manusia. Harus sama dia. Tidak boleh ada rasa gak suka. Cuma bedanya, manusia itu waktu berdosa, Alkitabnya sudah ada, undang-undang peraturan sudah ada. Manusia itu melanggar, ya yang sekarang nih, yang sekarang. Kalau kita ambil dari Adam aja. Waktu Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, ada satu perintah yang dia langgar. Apa? Jangan kau makan itu. Engkau akan mati. Pada hari engkau memakannya, engkau akan mati. Pada hari, 1 hari bagi Tuhan berapa? 1000 tahun. Adam tidak pernah sampai umurnya 1000 tahun. Paling tua Metusalah 969. Jadi seperti itu. Kau akan mati. Benar nggak? Tidak sampai 1 hari tua. Benar. Adam tidak sampai 1000 tahun. Mati. Sekarang begini. Kita ambil lagi yang belum ada hukumnya. Waktu Kain membunuh Habel, sudah ada peraturan belum? Belum ada. Dihukum nggak Kain? Enggak. Dilindungi, dikasih tanda supaya
Kalau ada manusia ketemu dengan kau tidak membunuhnya. Nggak ada tuh dihukum. Karena memang itu namanya ranah retroaktif. Secara ilmu hukum, seseorang itu tidak bisa dipidana kalau aturannya belum ada. Ingat nih. Alkitab berkata, dosa memang sudah ada, tapi dosa itu tidak dapat diperhitungkan kalau belum ada hukum Taurat. Belum ada hukum Taurat nih. Artinya, Adam juga tidak dihukum Tuhan. Hanya kalau kau makan, kau akan mati. Mati bener nggak sampai 1000 tahun. Kain dihukum nggak dibunuh? Enggak dihukum. Kita tanya lagi sekarang, lebih ekstrim nih. Sodom Gomora dibinasa. Dihukum sama Tuhan. Hukum secara badani. Ayatnya sudah baca ya? Udah sering baca ya? Mereka dihukum secara badani. Mau dihukum ke neraka enggak? Enggak ada. Di mana ayatnya? Di mana ayatnya Sodom dan Gomora ke neraka? Jangan dengarkan itu. Tarik lebih jauh lagi. Begitu Tuhan melihat kejahatan manusia dan manusia cenderung berbuat jahat, aku akan menurunkan air bah ke atas bumi. Mati semua keturunan Adam. Dihukum nggak? Udah mati dihukum nggak? Badani toh, badannya dihukum mati, dibinasakan ke neraka nggak? Enggak. Ada ayatnya berkata, di dalam roh itu dia memberitakan Injil kepada orang roh-roh yang di dalam penjara yang waktu zaman Nuh tidak taat kepada Allah. Loh, Tuhan aja tarik panjang aja masih ingat loh. Ini memenuhi rasa keadilan karena undang-undangnya belum ada, lo mau hukum gua gimana caranya? Demikianlah Lucifer. Saya bukan jadi pengacara Lucifer ya. Anda jangan jadi advokatnya Lucifer. Enggak. Supaya Anda lebih pikirnya lebih luas. Lucifer itu dituduh oleh Allah itu sombong. Melanggar kekudusannya. Kau sombong karena kecantikanmu. Tuhan yang nuduh lu. Di pihaknya Lucifer masih kosong, tidak ada aturan. Di pihak Lucifer dalam hatinya, salahnya apa ya? Kita bikin kerajaan kan gak ganggu dia juga gitu. Bener gak Pak? Oh, saya bikin kerajaan dengan kawan-kawan saya, kan gak ganggu lu Tuhan. Kenapa lu kayaknya benci doang lah sama gua? Kan gitu. Ini ngomong gampangnya. Saya kan bikin kerajaan sendiri, kan gak ganggu Anda. Kenapa? Saya dibilang salah, tersesat. Kita bilang, jangankan kepada hambanya, kepada malaikat pun didapatinya tersesat. Dia anggap saya tersesat. Lucifer bilang, salahnya apa ya? Undang-undang, kan di surga belum ada undang-undang peraturan, dilarang sombong. Sekarang ada, janganlah kau sombong. Ada ayatnya, itu untuk manusia, berlaku nggak bagi iblis? Nggak bisa. Berlaku nggak untuk iblis? Nggak bisa, karena dia melakukan satu pelanggaran sebelum adanya undang-undang. Sama, aturan manusia ilmu nih, namanya ranah retroaktif. Seulang itu supaya kebuka. Kalau Anda melakukan KDRT di zaman Soeharto, Anda tidak bisa diadili di zaman sekarang, nggak bisa. Dia bilang, Pak, dulu Pak, tahun zaman Soeharto, tahun 80-an, saya ditempelin, saya mau gugat sekarang, saya mau penjarain suami saya. Nggak bisa. Itu namanya ranah retroaktif, yang artinya seseorang tidak bisa dihukum kalau undang-undangnya belum dibikin. Atau sesuatu undang-undang tidak bisa berlaku mundur. Itu namanya retroaktif. Jadi Alkitab bilang jangan sombong, jangan menipu, jangan dusta, jangan membunuh. Ya, itu Lucifer belum jauh dibikinnya sekarang. Lucifer belum ada. Yang satu, untuk memenuhi rasa keadilan ya, untuk memenuhi rasa keadilan, maka manusia yang berdosa harus Tuhan tebus di dosanya dengan mati di kayu salib, selesai. Nah, sekarang ini adil, oke? Anda langgar ya, saya tebus biar saya yang berkorban. Masalahnya iblis gimana?
Ditebus bisa nggak? Nggak bisa. Orang yang dilanggar apa itu? Orang itu bisa ditebus kan, dosa itu utang. Utang apa? Lucifer utang apa coba? Waktu itu belum ada. Jangan berlaku sombong, belum ada. Kalau orang itu belum ada peraturannya, nggak bisa disebut utang. Peraturannya belum ada, ngutang apa saya bilang. Itu kan ngejelimet nih. Harus Anda pikir secara argumen ilmu hukum. Sampai ditemukan tidak ada celah. Lucifer melakukan kesalahan dituduh oleh Tuhan itu di dalam di mana hukum belum ada. Manusia akan binasa nanti masuk neraka karena hukumnya sudah ada. Yang hukumnya belum ada dari Adam sampai Musa nih ke sana. Itu pun Tuhan tidak hukum. Tapi kalau masalah dihukum secara badani, benar. Mereka dihukum secara badani supaya bisa hidup menurut roh, menurut kehendak Allah. Ya, karena nakal, pukul aja luarnya. Dar. Rohnya enggak. Tahan dulu di Seul, alam maut. Nanti urusannya bareng-bareng nanti. Pas Jumat Agung. Loh, adil semua loh. Sekarang permasalahan Lucifer gimana caranya? Dihukum, belum ada peraturannya, ditebus, nggak bisa juga. Ini bukannya Tuhan itu nggak bisa menebus Lucifer, harusnya bisa. Tuhan Maha Kuasa, tetapi Tuhan tidak boleh melanggar naturnya, hukumnya. Dia kan hukum dia. Kalau dia sang sumber hukum, dia melanggar hukum, itu berbahaya. Pemikiran yang salah dari kaum Calvinis dan Reform adalah dia bilang Allah adalah pembuat hukum. Tidak mungkin hukum di atas Allah. Allah pembuat hukum. Jadi tidak mungkin hukum di atas Allah. Pasti Allah lebih tinggi dari hukum. Argumennya sih benar secara logika ya. Allah kan pembuat hukum, harusnya hukum di bawah Tuhan. Benar? Dia dibilang tidak boleh Allah itu di bawah hukum. Oh gitu. Artinya Tuhan bikin peraturan, Tuhan boleh semena-mena gitu. Kan tidak berlaku untuk dia. Dia lebih tinggi begitu. Tuhan boleh berzina gitu. Hukum itu selalu berlaku dua mata pedang. Untuk pembuatnya dan orang lain, pihak kedua. Jadi kalau Tuhan bilang jangan berzina, Tuhan tidak boleh berzina, maka Yesus tidak berzina. Kalau Tuhan bilang jangan membunuh, Yesus tidak boleh membunuh. Berlaku dua. Kalau Tuhan bilang jangan sombong, itu berlaku juga untuk Tuhan. Bukan artinya Tuhan itu di bawah hukum, enggak. Tuhan tidak boleh melanggar naturnya. Dia kudus. Bagaimana seseorang yang mengaku kudus, dia langgar kekudusannya sendiri. Nah, itu yang nggak boleh. Bukan nggak bisa. Bisa. Mau semau-maunya Tuhan juga bisa. Tapi nggak, nanti kemuliaan dan keagungan yang nggak ada. Mulia itu apa? Kalau mulia itu bersangkutan dengan apa? Saya terangkan lagi. Mulia itu bersangkutan dengan apa? Perbuatan baik, cinta kasih, welas asih, belas kasihan. Itu yang namanya mulia. Jadi orang bilang akhlak mulia. Suka nolong, cinta kasih, ulas asih, penuh kebijaksanaan. Itu namanya namanya apa? Tadi kemuliaan. Namanya mulia itu. Itu akhlak yang mulia tuh, pribadi. Kalau agung itu apa? Agung. Ayo. Agung itu bersangkutan dengan hukum. Mahkamah agung, jaksa agung, hakim agung. Jadi yang ada gelar agung itu bersangkutan dengan hukum. Kalau Tuhan mau sedang menunjukkan kemuliaan dan keagungannya, artinya ada dua perkara yang dia harus show off. Tunjukkan tentang akhlaknya yang mulia dan keadilannya dalam hukum. Nah, itu dia main dua-duanya dia ambil semua. Dia tunjukin, nggak boleh atas dasar siapa yang bisa ngelawan saya. Saya tiup juga planet, kamu mental ke planet Pluto. Kalau pakai kekuasaan, Anda nggak akan, Tuhan tuh nggak akan beda dengan dinasti Ming dulu.
jengiskan dulu ya enggak. Kalau enggak suka udah pakai kekuasaan, penggal kepalanya. Tuhanmu palsu, cemen. Dia harus menunjukkan keagungan dan kemuliaannya di hadapan seluruh ciptaannya tanpa cacat celah. Yang satu mau ditebus nggak ada utang. Orang ditebus tuh kalau punya utang. Punya utang kalau sudah ada peraturannya. Anda tuh berhutang. Karena sudah ada peraturannya. Lucifer nggak punya utang. Utangnya apa? Orang peraturannya belum ada. Mau ditebus nggak bisa. Belum ada undang-undang. Mau dihukum ada namanya prinsip rana retroaktif. Seseorang tidak bisa dihukum kalau belum ada peraturannya. Mentok lagi Tuhan. Nah ini kan lihat, Tuhan tuh sedang menutup diri. Tuhan ini tahu semua loh. Saya tebus nggak bisa. Dia nggak punya utang. Saya hukum semena-mena nggak bisa. Karena waktu dia melanggar, dia belum ada hukum. Ini melanggar nama prinsip rana retroaktif. Kalau saya terobos, keagungan saya akan hilang. Nah, keagungannya hilang. Wah, semena-mena dia. Gila dia. Tuhan semena. Nggak boleh. Dia pikir lagi gimana caranya. Jalan satu-satunya. Nggak ada. Hosin kritis, sang pembanding. Untuk membuktikan kamu itu salah. Tidak ada jalan lain. Untuk membuktikan kamu salah. Saya akan bikin manusia serupa segambar dengan diriku. Menjadi Allah seperti diriku. Kalau saya bilang seperti Allah, orang bilang sesat. Alkitab bilang, kamu adalah Allah. Kitab suci tidak dapat dibatalkan. Kamu adalah Allah. Setiap orang yang menjadi anggota keluarga Allah adalah Allah. Setiap orang yang mau menjadi anggota manusia harus adalah manusia juga. Tidak mungkin Anda mengangkat simpanse, gorila, lutung kak lutung, orang utan menjadi anggota keluargamu. Diajak ngobrol nggak bisa soalnya, Bang. Allah hanya bisa menerima orang itu kalau Allah juga. Maka serupa segambar dengan Allah. Disebut apa? Manusia Allah. Untuk menjadi serupa segambar Allah, Allah sendiri turun ke dunia menjadi contoh teladan. Ini yang seperti Allah, ini aku. Jalan satu-satunya untuk menghukum Lucifer. Disiapkan Tuhan, ada satu manusia atau beberapa manusia untuk yang sama persis tanpa cacat celah. Taat sepenuhnya 100%. Nanti Tuhan akan bilang, kau tidak bilang bersalah. Lihatlah Anthropos Theos Ministry. Yang seperti ini, yang namanya rendah hati. Yang seperti ini yang namanya taat. Sombong itu bukan diukur dari luar ya. Saya udah kemarin debat juga di grup. Orang rendah hati itu bukan dari sikap luarnya. Boten, pemimpinnya turun ke lapangan, nyebur ke bandar, ke got. Itu bukan rendah hati. Saya mau tes, disentil dulu harga dirinya. Nah, itu baru kelihatan rendah hati. Kenapa Yesus waktu dihukum malam itu digaplok, diludahin, dia tidak melawan? Jawabannya apa? Harga dirinya. Diratain sama dia. Kalau bawa harga diri, Tuhan bilang, ini ludah sekali ngelunjak nih. Digampar lagi ngelunjak. Lu belum tahu gue. Kalau Tuhan bawa harga diri, dalam hati. Ya ngeludas belum saya belum marah belum nih orang-orang ini belum baru sekali nih ya diludahin 2 kali gue hajar itu baru namanya rendah hati boy. Kalau Tuhan sampai timbul seperti itu bubar semua namanya akhlak mulia, kemuliaannya hilang karena dalam hatinya sudah timbul yang namanya harga diri. Memang nggak gampang, saya tahu, makanya manusia punya sifat mau dihargai, benar Pak. Saya tahu itu.
Ya, ini proses panjang, nanti ke depannya kita akan diuji tentang harga diri, ntar gimana. Ntar AKTM disesat-sesatkan. Kita lihat respon dari di ruangan ini. Saya mau lihat respon di ruangan ini gimana ntar. Kalau saya responnya salah, Anda boleh tegur saya juga. Nah, ini nanti, ini kan diperkuat dulu atau pondasinya. Nanti sudah besar, disesat-sesatin, dihina-hina, dilecehin. Tuhan mau lihat respon daripada man of God. Duit banyak, jemaatnya 10.000, duitnya miliaran. Kira-kira mau direndahin gak, Pak? Mungkin kita secara luarnya kayaknya adem-adem aja. Dalam hatinya siapa yang tahu? Bisa terjadi begitu, Pak. Ini yang diukur kan dalam hati. Kan sudah bilang rendah hati tidak bisa diukur dari luar. Dalamnya ini, respon dalamnya ini. Oke. Allah, balik ke Calvinis, saya mau cepetin ya. Allah bukan saja memilih manusia berdasarkan kedaulatan dan kebaikan, tetapi Allah juga aktif merelasikan pilih sampai ekstalogi akhir zaman. Allah yang mulai pekerjaan baik akan mampu melengkapi anak-anaknya dalam melewati tantangan dunia. Ini karena ada peran Roh Kudus yang sudah melahir barukan. Nah, saya sudah bahas tentang lahir baru ya, itu salah. Oke. Tanggapan ATM adalah, sorry, udah kita langsung kesimpulan, sorry. Namun menurut konsep, sorry ini tadi salah, saya kebalik. Kita sampai tadi ke teosentris, sorry. Jadi menurut pandangan Calvinis dari pandangan Allah bahwa rasio emosi dan kehendak Allah adalah merusak total. Menurut ATM tidak rusak total. Karena manusia dengan cara perenungan, dengan metode meditasi vipassana, manusia mampu diberikan kemampuan untuk mereinstall dirinya supaya menjadi baik. Bukan artinya saya mengajak Anda untuk meditasi. Karena orang yang bermeditasi, orang konsepnya itu tangannya bersila, terus tangannya begini. Enggak. Anda sedang diam, jalan begini. Apa yang harus saya pertimbangkan? Apa yang saya harus putuskan? Nah, seorang raja kalau lagi ada laporan komandan, terus dalam keadaan gawat genting, dia tuh sedang meditasi, kontemplasi. Begini bisa rajanya. Apa yang harus saya lakukan ya? Itu sedang meditasi itu. Perenungan itu. Apa saya utus panglima untuk maju berperang atau gimana? Ah, kalau seorang raja itu begitu, itu dia sedang kontemplasi. Dia sedang meditasi dia. Jadi setiap tindakan Anda harus perenungan dulu sebentar. Namun menurut konsep antroposentris, dosa itu hanya menghasilkan kerusakan terbatas. Jadi menurut konsep antroposentris, jadi dari pandangan manusia, dosa itu hanya menghasilkan kerusakan terbatas. Menurut ATM bukan masalah rusak, tapi masalah ketidaktahuan. Makanya 3 akar kejahatan itu apa? Loba, kebodohan. Kedua, loba, keserakahan. Ketiga adalah dosa, kebencian. Ini bukan masalah rusak. Karena memang ketiga ini ada di dalam diri manusia. Kebodohan, keserakahan, dan kebencian. Coba perhatikan. Setiap tindakan manusia itu pasti ada unsur serakahnya. Setiap tindakan manusia itu memutuskan segala sesuatu pasti ada unsur yang namanya rasa nggak sukanya. Konsep pemilihan dan pengertian teosentris itu adalah berdasarkan kedaulatan dan kebaikan Tuhan. Namun pandangan antroposentris dari manusia melihat bahwa pemilihan itu berdasarkan kebaikan manusia dan responnya. ATM tidak sepakat. Jadi Tuhan memilih kita bukan berdasarkan cari orang rendah hati di mana ya? Oh, cari orang baik gimana ya? Cari orang yang taat di mana ya? Tidak berdasarkan apa-apa. Makanya khotbah-khotbah yang seperti ini nih. Dengar saudara,
Tuhan sangat tergerak dengan orang yang rendah hati. Tuhan sangat terpikat dengan orang yang rendah hati. Saya mau tanya, emangnya di dunia ini ada orang rendah hati apa tidak? Rendah hati, langsung pecah. Rendah hati dibagi dua. Rendah hati di hadapan Allah. Kalau lagi doa, sujud, nangis. Di hadapan manusia, siapa lo? Lu gak tahu gue siapa? Gimana nih? Rusak semua akhlak manusia. Si manusia terkata, makanya khotbah tentang Tuhan sangat tertarik dan terpikat dengan orang rendah hati. Di mana cari orang rendah hati? Oh, Tuhan sangat terpikat kalau dia mencari orang-orang yang taat yang dapat menyenangkan hatinya. Di mana cari orang taat dan bisa menyenangkan hati Tuhan? Sungguh tak ada yang berakal budi di muka bumi ini. Di negeri orang hidup tidak kutemukan orang-orang yang berakal budi. Tuhan yang bilang. Anda bisa berakal budi karena siapa? Tuhan yang ngajar. Anda bisa berhikmat penuh kebijaksanaan karena oleh Dia. Khotbah-khotbah sini udah seperti sampah di hadapan ATM. Gak ada orang rendah hati. Tuhan cari orang-orang yang murah hati supaya dapat diberkati. Di mana cari orang murah hati? Semuanya karena Tuhan. Setiap orang murah hati kebaikan itu Pak, di dalamnya banyak motivasi, benar? Banyak motivasi. Oh, ada motivasi loh. Nih, ada bilang, oh Pak, saya menolong orang tidak ada motivasi. Saya mau tanya agama kamu apa? Ya kalau kita berbaik kita kan akan dapat karma yang baik, Pak. Berarti motivasi kamu supaya kamu dapat karma yang baik. Masih belum murni loh. Kalau saya berbuat baik segala macam supaya 1000 tahun lagi saya bisa reinkarnasi menjadi pejabat negara. Berarti kamu masih ada motivasi keduniawian di 1000 tahun lagi. Ayo, murah hati itu cuma satu loh motivasinya. Alasannya karena apa? Alasan yang tidak bisa digantikan oleh apapun. Aku berbuat ini, berbuat itu karena alasannya. Karena apa? Karena ada lagunya. Ku hidup alasannya karena Tuhan. Anda berbuat itu alasannya harus Tuhan loh. Nggak boleh. Oh supaya dapat karma baik atau reinkarnasi. Atau saya dapat mengumpulin pahala sedekah. Nggak, salah semua. Alasannya karena Tuhan. Tuhan baik. Saya mau berbaik. Karena Tuhan saya mau begini. Karena Tuhan saya mau begini. Hanya Tuhan alasannya. Motivasi di luar Tuhan semuanya motivasi duniawi semua. Konsep penebusan dalam pengertian theosentris itu adalah kematian Kristus untuk semua orang. Tetapi targetnya hanya untuk orang pilihan Allah. Oke, setuju. Dalam pandangan antroposentris, penebusan itu diberikan kepada semua orang universal. ATM tidak sepakat. Nah, ini saya mau rombak lagi sedikit. Jadi penebusan itu diberikan kepada semua orang menurut pandangan manusia katanya ya, antroposentris kan manusia, bahwa penebusan diberikan kepada semua orang. Tidak. Kenyataannya Alkitab bilang penebusan dan penyaliban Tuhan itu hanya untuk orang pilihan. Ditentukan dari semula. Sisanya berjalanlah dengan hati nurani. Jadi Anda ngerti, penebusan itu tidak untuk seluruh manusia. Karena tidak semua orang dipilih. Memang benar. Hanya untuk orang-orang yang dipilih ditentukan. Yang tidak dipilih, hiduplah dengan bertanggung jawab dengan suara hati.
Baca aja ya. Konsep anugerah dalam pandangan teosentris adalah anugerah Allah melalui karya Roh Kudus, tidak dapat ditolak karena kehendak Allah. Nah, ini ditolak, saya sudah bilang kalau eh, perjalanan hidup sampai ketekunan keselamatan bukan ditolak menurut saya. Itu karena kebodohan manusia. Tetapi jamahan Tuhan start awalnya itu tidak bisa ditolak. Start awalnya. Petrus, Andreas, ikutlah aku. Itu yang pertama, start, tidak ada yang bisa menolak. Tapi dalam perjalanan hidupnya bukan menolak menurut saya. Tapi karena kebodohan manusia. Dalam pandangan antroposentris, anugerah Allah dapat ditolak karena keputusan manusia. Anugerah panggilan tidak dapat ditolak, tapi masalah keselamatan sampai akhir tergantung juga ketaatan manusia. Iya, harus juga berdasarkan ketaatan manusia. Konsep ketekunan secara teosentris menyatakan bahwa keselamatan tergantung pada Allah sebagai sumber jaminan. Ya, pandangan antroposentris dari manusia menyatakan bahwa jaminan keselamatan tergantung kepada ketaatan manusia. Tidak. Jadi ini juga mereka juga orang Calvinis juga mengkonsepkan salah bahwa kalau pandangan Allah itu tergantung pada Allah. Kalau dari pandangan manusia, jaminan keselamatan tergantung ketaatan manusia. Enggak juga. Enggak. Jadi menurut kita langsung dua-duanya gabung. Allah bertekun, manusia juga harus bertekun. Jadi jangan kita membedakan dua pandangan. Menurut ATM keselamatan tergantung pada kasih karunia Allah dan ketaatan manusia. Jadi dua-duanya gabung. Pertemuan Canon of the Dot 1618 1619 menghasilkan tulip sebagai kristalisasi konsep keselamatan berdasarkan Alkitab untuk melawan ajaran Arminian. Tanya jawab, jika pemilihan itu tidak bersyarat, lalu bagaimana dengan orang-orang yang berbaik di luar Kristen yang secara moral jauh lebih baik? Nah, enak nih. Apakah mereka tidak punya kesempatan untuk dipilih? Bagaimana kekristenan memandang hal ini? A. Kita dipilih karena for ordination, penetapan awal, bukan for knowledge, pengetahuan akan sesuatu sebelum hal itu terjadi. Jadi, saya langsung jawab aja nih ya. Jadi bagaimana secara moral perbuatan lebih baik dari Kristen? Itu nanti kita akan bertemu di namanya pengadilan Patah Putih. Nanti di sana aja. Bagaimana, langsung aja Ki, bagaimana dengan orang-orang yang baik tetapi tidak mengenal Kristus sebagai juru selamat karena tidak ada yang mengabarkan Injil? Alkitab menyatakan bahwa penginjilan harus dikerjakan oleh semua orang percaya. Orang-orang yang mati sebelum memberitakan Injil akan dihakimi berdasarkan perbuatan-perbuatannya. Pada penghakiman terakhir semua akan nampak ada orang-orang yang rajin berbuat baik namun ternyata karena kesombongan. Ada pula yang berbuat baik karena alas-alasan baik. Alkitab sudah menyatakan bahwa tidak ada manusia yang berbuat baik. Nah nih, saya koreksi. Bagaimana orang-orang yang berbuat baik karena tapi tidak belum mendengar kabar Injil. Dia ada bilang begini. Orang-orang yang mati sebelum mendengar Injil akan dihakimi berdasarkan perbuatan-perbuatannya. Oke, setuju? Pada penghakiman terakhir semua akan nampak ada orang-orang yang rajin berbuat baik namun ternyata karena kesombongan. Anda belum jadi Tuhan. Belum. Nih. Kalau saya nih anggap ateis ya. Oke. Saya berbuat baik dengan motivasi apapun. Tuhan lihat perbuatannya apa yang saya pikirkan dalam hati. Saya orang ateis. Saya berbuat baik nolong orang, Tuhan nilai dalam hati saya atau perbuatan. Tidak boleh orang di luar Kristen dihakimi di dalam hati nuraninya. Nggak boleh. Karena akhirnya mereka akan dihakimi menurut perbuatannya baik atau jahat. Anda nggak bisa hakimi orang berdasarkan motivasinya karena saya ateis. Saya kan nggak percaya Tuhan. Kamu mau nilai dalam hati saya, nggak bisa. Saya kasih tahu kenapa banyak orang itu menjadi ateis. Motivasinya cuma satu. Kekecewaan terhadap orang yang teis. Karena dia berpikir merasa orang-orang yang bertuhan perbuatannya, perilakunya tidak lebih baik dari dirinya. Maka dia memutuskan untuk menjadi ateis.
Coba, pasti dasarnya seperti itu. Kalau nggak percaya, boleh uji coba, pergilah ke pasar-pasar orang yang setengah-setengah gak percaya Tuhan, boleh ngobrol sama dia. Kenapa lu gak percaya sama Tuhan? Dasarnya adalah perbuatan. Oke, tanggapan ATM, jika berbaik untuk kesombongan atau ada alasan itu bukan karena hanya dilakukan. Cepat. Tanggapan ATM, jika berbuat baik untuk kesombongan atau ada alasan lain, itu bukan hanya dilakukan oleh orang-orang yang tidak dipilih, tapi juga dilakukan oleh orang-orang yang dipilih. Benar? Jadi kalau berbuat baik karena ada motivasi kesombongan, dilakukan oleh ateis apa sama umat Kristen? Bingung. Perbuatan baik dasarnya untuk kesombongan itu dilakukan orang ateis apa umat Kristen? Dua-duanya. Saya mau Anda tuh mau kritis saya. Dua-duanya. Jadi sesama orang berdosa jangan saling suuzon. Orang Kristen juga banyak. Enggak, kadang-kadang perpuluhannya kalau bisa zaman dulu ya itu ditaruh nomor 1 loh. Ada kan papan pengumuman per nomor. Sama Anda juga berbuat demikian mau menghakimi orang luar ya. Saya mah netral aja ya. Karena dalam hati saya sesama beskota jangan saling mendahului. Oke. Jangan selalu menyudutkan atau menilai orang yang tidak dipilih itu buruk. Tapi berdirilah di tengah dan melihat apa adanya bahwa semua manusia sama bobroknya. Itu baru bijak. Jangan bela-bela Kristen, saya nggak mau bela-bela Kristen. Karena Anda sama bobroknya Anda. Saya mau tuh Anda itu keluar dari lingkaran setan itu. Coba berdiri di tengah dan lihat apa adanya. Apa masuk kematian kekal? Apakah kematian kekal itu berarti tidak masuk neraka maupun surga? Kematian kekal adalah kematian di dalam dosa. Pada akhir zaman orang-orang mati di dalam dosa akan dibangkitkan untuk mendapatkan hukuman kekal. Mereka mendapatkan neraka. Kita yang percaya masih bisa mengalami kematian sementara. Namun kita tidak akan mengalami kematian kekal. Kita akan mendapatkan kebangkitan untuk kemudian kita hidup bersama-sama dengan Allah. Langsung ATM tanggapannya. Seharusnya. Amin. Saya mau nyebut 3 kali ya. Amin. 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 Seharusnya orang percaya jika menuruti segala perintah Allah tidak akan mati fisik untuk selama-lamanya. Saya mau seperti Tuhan Yesus. Kalau orang berkata, diberkatilah engkau. Amin. Aminnya di belakang. Saya mau ngomong aminnya di depan. Waktu Yesus berkata, sesungguhnya aku berkata kepadamu, kalau engkau tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kau tidak akan mempunyai hidup yang kekal. Sesungguhnya itu amin. Jadi kalau diterjemahkan, amin, aku berkata kepadamu. Begitu dia. Jadi ATM sekarang sudah mau main di depan. Kalau yang sesuatu yang merupakan visinya, saya berkata, amin, amin, amin. Pasti benar sesungguhnya. Orang yang percaya dan menuntut segala perintah Allah tidak akan mati selama-lamanya dan tidak akan pernah masuk liang kubur. Perenungan minggu ini. Pertama, hidup ini harus mengandalkan Tuhan. Tetapi jikalau engkau mengalami kebuntuan dan sampai minta tolong pada manusia, kamu harus ingat akan orang itu. Enggak belum? Ya. Hidup memang harus mengandalkan Tuhan. Tapi kalau ada lalu kamu mengalami kebuntuan, terus ada seseorang yang menolong kamu, kamu tidak boleh lupa dengan orang itu. Itu dalam bahasa Chinese namanya kuingin, dewa penolongmu. Oke. Karena kita paham di saat kesusahan, begitu ada yang menolong kita, kita merasakan kelegaan dan terlepas dari penderitaan. Kedua, dosa yang paling berat timbangannya adalah dosa suuzon. Berpikir negatif, berburuk sangka, dan dosa berpikir buruk. Karena merupakan kejahatan dalam hati manusia. Jika dosa membunuh kita hanya lakukan 1 kali. Tetapi berpikir negatif atau suuzon dilakukan setiap hari, diulang dan dilakukan sampai mati.
Jadi kalau dosa yang paling menurut saya berat timbangan adalah orang yang suka suuzon, berprasangka buruk. Karena kalau orang membunuh itu sekali bunuh di penjara dia berhenti. Tapi kalau dosa seuzon, berpikir buruk, berprasangka suku, itu diulang setiap hari dan dilakukan sampai mati. Makanya setiap ada doktrin yang seuzon, berburuk sangka, orangnya belum apa-apa sudah dinilai hakimi, saya langsung nentang. Kenapa? Belum, nggak boleh. Kamu harus membuktikan penilaianmu. Bener nggak orang itu seperti itu? Nggak boleh dikit kayaknya gini, kayak gini. Wah, nggak boleh. Hancur dunia, nggak. Makanya kejahatan manusia itu memang benar ya. Kebodohan batin ya bang sebentar. Nggak ada yang berakal budi. Mari sampai sini setelah hari ini ya, saya selesaikan supaya tidak sambung minggu depan, dan Tuhan Yesus memberkati, dan mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus, sampai mau selesai Tuhan dalam membahas doktrin tulip Tuhan, dan semuanya telah dikoreksi dan ditanggapi oleh ATM Tuhan. ATM punya pendirian sendiri dengan penuh kebijaksanaan. ATM tidak menggunakan doktrin teologi untuk membuat jemaatnya menjadi serupa Kristus, tapi dengan kebijaksanaan yang panah untuk memahami sebenar-benarnya, mengetahui sebenar-benarnya ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, kita yang percaya katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.